dengan tema kajian kita pada pagi hari ini, yaitu kajian tasawuf, yaitu meniti jalan menuju Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kepala yang kita akan dipersilakan. علما نافعا وقلبا خاشعا ولسانا ذاكرا وشفاء من كل داء ويرزقنا وإياكم حسن النية وحسن العمل وحسن الخاتمة عند المغفرة والعافية وإلى حضرة النبي صلى الله عليه وسلم. الفاتحة. نعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين والصلاة والسلام على سيد المرسلين سيدنا ونبينا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. دستور يا رسول الله. أما بعد نويت التعلم والتعليم والذكر والتذكير والنفع والانتفاع والإفادة والاستفادة والحث على التمسك بكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم والدعاء إلى الهدى والدلالة على الخير وابتغاء وجه الله ومرضاته وقربه وثوابه سبحانه وتعالى. Alhamdulillahirabbil alamin. Bersyukur kita selalu kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, masih diberikan kesempatan untuk duduk di taman surganya Allah. Majlisul ilmi, taman surganya Allah. Tidak semua orang dimudahkan duduk di majlis-majlis misal ini, kecuali mereka adalah orang yang dipilih oleh Allah dan orang yang diinginkan oleh Allah menjadi orang baik. Bukan semata-mata kita duduk di sini ini keinginan kita, tidak, tapi memang Allah yang menginginkan kita menjadi orang baik. Dalilnya apa? Rasulullah bersabda, "Mayyuridillahu bihi khairan yufaqihu fiddin." Siapa orang yang diinginkan oleh Allah menjadi orang baik, maka dia akan dipahamkan tentang ilmu agama. Artinya dia akan dimudahkan jalannya menuju agama. Duduknya kita ini di majelis ilmu di dalam memahami agama. Banyak sekali keistimewaan di majelis ilmu kita, walaupun ngajinya kita ini ngaji jiping. Tahu jiping kan? Jiping ngaji nguping. Atau ngajinya jider, ngaji nyender, jidur, ngaji di itu. Ada cintok juga. Yang di belakang malah ada jinjor, ngaji selonjor. Enggak apa-apa. Kata Rasul, julusuka sa'atan fi majlisil ilmi, dudukmu sesaat saja. Sesaat ini, kata orang-orang ahli hadis dibilang,
di antara tafsir maksud sesaat itu semisal wa kunnaqah, kayak orang memeras susu sapi, susu onta. Kalau orang meras susu itu cepat begini apa pelan? Cepat gitu. Walaupun duduknya cuma sebentar, habis sholat duduk dulu dekat pintu 5 menit kabur misalnya. Ya, itu namanya duduk sebentar. Atau duduk dari awal sampai selesai, la tamussu qalaman, enggak pegang pulpen, wala taktubu harfan, enggak nyatet. Ya, berarti kalau enggak pegang pulpen, enggak nyatet, berarti jiping, ya, nguping doang. Khairun laka, maka pahala yang didapat orang-orang yang duduk di majlis ilmu itu lebih baik daripada sholat 1000 rakaat. Ya Allah, ini pahalanya nih, lebih afdal daripada sholat 1000 rakaat. Oh bisa? Karena biasanya orang sholat 1000 rakaat nggak pakai ilmu, itu lebih afdal daripada duduk di majelis ilmu. Kalau diajak sholat 1000 rakaat, ada yang sanggup nggak? Ada nggak yang sanggup? Saya nggak sanggup. Atau kalau ditanya, ada nggak dalam sehari kita sholat 1000 rakaat? Ayo, dari lahir siapa yang pernah sholat sehari 1000 rakaat? Nggak ada. Tapi duduk di majelis ilmu, jiping, jiler, apa tuh? Apa tuh? Haji ngiler, pules. Ya, dari jauh kelihatannya nunduk-nunduk khusyuk. Gak ada yang netes, kirain menangis. Gak taunya mengiler. Ya, itu lebih baik daripada 1000 rakaat. Ditambah lagi kata Nabi, lebih baik daripada membesuk 1000 orang sakit. Nengokin orang sakit 1000 orang. Dokter saja, dokter nggak sanggup suruh jenguk besuk pasien sehari 1000. Ada yang sanggup ke dokter? Padahal dibayar tuh. Keistimewaan orang nengok 1 orang aja. Kalau jamaah kita ada yang sakit, habis sholat subuh kita tengok tuh rame-rame, itu pahalanya 70.000 malaikat memintakan ampun orang yang menengok orang yang sakit. 70.000 malaikat memintakan ampun, diampunkan dosanya oleh Allah. Ditambah lagi seperti memerdekakan 1000 budak dari Bani Ismail, budak yang paling mahal. Ini keistimewaannya. Kalau sekarang belum terasa, yang ada ngantuk, yang ada lelah, ya nggak apa-apa. Walaupun ngajinya kadang nggak paham, matanya ke ustaz, pikirannya ke duren. Ya nggak apa-apa sudah. Di dalam hadis lain disebutkan juga, man ghada ila masjidin, siapa orang yang pergi pagi-pagi ke masjid, tidak keluar kecuali untuk belajar. Dia nggak ke masjid kecuali mau belajar. Oh, ini hari Minggu pagi udah diinfo besok ada pengajian, saya mau ngaji. Habis sholat subuh pergi tuh keluar. Itu kata Nabi pahalanya ka'ajri hajin hajatan tama. Dia mendapatkan pahalanya orang pergi haji yang sempurna hajinya. Ya Allah, ini nikmat atau bukan? Makanya cuma orang yang dipilih saja, cuma orang yang dipilih gitu.
Kita kalau mau ngasih kebaikan sama orang biasanya pilih-pilih nih. Kalau ibu mau ngasih sarung, dipilih nih. Siapa nih yang orangnya rajin sholat, kasih sarung. Siapa nih yang ibu-ibu seneng ngaji, kasih kerudung. Itu gak sembarangan. Allah saat ingin memberikan kebaikan-kebaikannya dipilih oleh Allah. Makanya Bapak dan Ibu, saat ada duduk di majelis ilmu, itu saat itu kita sedang diinginkan oleh Allah menjadi orang yang baik. Apalagi kajian kita pagi hari ini adalah tentang hati, tazkiyatun nafas, pembersihan hati. Dalam kajian-kajian yang lalu sudah saya sampaikan, amalan hati itu lebih afdal, lebih utama daripada amal jawarih, anggota tubuh. Hati ini yang lebih utama harus kita jaga, harus diibadahi dibanding tubuh. Kenapa maksudnya? Sehebat apapun seseorang itu beribadah, haji berkali-kali, umroh tiap bulan, santunan yatim tiap minggu, Jumat berkah, bangun masjid dan sebagainya, baca Quran, puasa pagi harinya, bangun malam di malam harinya, pahala yang hebat. Tapi saat hatinya itu tidak dijaga, tidak dibenahi, maka semua amalnya sia-sia. Suatu hari dalam hadis sahih, seorang wanita datang kepada Nabi, "Ya Rasulullah, saya mempunyai tetangga seorang wanita, cakep banget ibadahnya ya Rasulullah. Siangnya puasa, malamnya qiyamul lail, tilawatul Quran, baik. Tapi sayang satu ya Rasulullah, dia kalau sama orang selalu menyakiti, buruk sangka sama orang. Dia selalu mengganggu tetangganya dengan lisannya. Ngomongnya itu suka nyelekit, ngomongnya itu suka nyakitin, ngomongnya itu gak dikontrol." Apa jawabannya Nabi? Singkat, hiya finnar. Apa Nabi bilang? Wanita itu ahli neraka. Wanita itu ahli neraka. Padahal ibadahnya hebat ibadahnya. Tapi saat hati ini tidak bisa dijaga, al-ulama mengatakan al-zahir yadullu 'alal batin. Sesuatu yang keluar dari lisan kita, dari perbuatan kita, itu menunjukkan hati kita. Kalau hati kita bersih seperti ini, dituang di mana saja dia akan keluar bersih. Mau dituang di kumpulan teh, di kumpulan kopi, yang keluar dari sini apa? Air putih bersih. Kalau hati ini sudah seperti ini, dituangkan di mana saja, ya keluarnya begini. Kalau hati manusia itu bersih, yang akan keluar selalu yang bersih, yang baik-baik. Dia akan berusaha selalu bagaimana membahagiakan orang lain, walaupun orang lain menyengsarakan kita. Bukan urusan kita. Urusan kita berbuat baik kepada Allah. Urusan kita beribadah kepada Allah seperti yang diinginkan. Pernah dikisahkan seorang di zaman Bani Israel yang beribadah selama 70 tahun. Kita ibadah udah 70 tahun belum? Umur iya 70. Umur ada yang 70, ibadahnya udah belum? Belum. Mungkin ibadahnya kemarin waktu akil balik, ya, atau mungkin ada juga yang baru kemarin hijrah, yang membenarkan diri sebelumnya jauh dari Allah, hidayah baru datang. Ini 70 tahun dia beribadah, ya.
Lalu Allah perintahkan kepada malaikat untuk menyampaikan kepada orang ini. Dia bilang apa? Wahai fulan, ibadahmu itu tidak akan menjadikan engkau masuk ke dalam surga, tapi yang akan menjadikan engkau masuk ke dalam surga adalah rahmat Allah. Dia bilang apa? Jawabnya, aku ini ibadah tidak untuk surga, aku ibadah tidak untuk neraka, tapi aku ibadah karena aku diciptakan untuk beribadah. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Dia nggak peduli dia mau masuk kemana, neraka, surga, urusan Allah. Dia mau disakiti oleh orang, dia nggak peduli. Dia mau digunjing, digosip, disindir, nggak peduli. Kenapa? Karena dia sadar, saya ini di dunia untuk ibadah, cuma berbuat baik aja. Ini konsep yang bagus dari seorang yang dapatkan nur cahaya dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, Allah firmankan, inna rahmatallahi qaribun minal muhsinin. Rahmatnya Allah itu yang memasukkan kita ke dalam surga, dekat dengan orang-orang yang senang berbuat kebaikan. Jadi amal kebaikan kita yang kita selalu lakukan itu rangkaian untuk mendapatkan rahmatnya Allah. Rahmatnya Allah ini nanti yang memasukkan ke dalam surga. Saya bekerja kepada ibu, saya rajin, saya rapih kerjaan saya, ibu senang sama saya. Karena ibu senang sama saya, ibu akan memberikan hak saya. Tepat waktu, kan mungkin ditambah. Gambarnya gitu. Saya hidup di dunia baik untuk mendapatkan rahmatnya Allah. Karena Allah melihat kita udah berbuat baik, Allah akan masukkan kita ke dalam surganya Allah. Jadi bukan amalnya kita. Ada orang yang berbuat baik selalu, tapi sering juga mengecewain. Akhirnya ya ada yang dipotong, ada yang nggak dikasih atau diakhirkan. Begitulah kira-kira. Pentingnya hati, tazkiyatun nafs. Ya. Semisal kita duduk saat ini semua sama Pak, Ibu. Di sini nggak ada orang kaya, di sini nggak ada pejabat, di sini nggak ada orang yang sok paling banyak berbuat kebaikan di mesin ini, tidak ada. Kita semua ini duduk di rumahnya Allah, ya, beribadah kepada Allah, sama posisi kita di hadapan Allah. Jadi jangan pernah berharap kita duduk di sini lalu kita ini merasa bahwa kita paling benar sholatnya, kita paling banyak ibadahnya, kita paling aktif di masjidnya. Kita tidak. Jadi saat kita masuk ke dalam rumah Allah ini, kita semua adalah saudara. Kita semuanya adalah para pemakmur masjid. Yang harus ada adalah merasa diri adalah yuk sama-sama kita membangun ini rumah Allah. Yuk sama-sama kita makmurkan ini rumah Allah. Yuk sama-sama kita menjadi tamu Allah yang terbaik. Jadi salah saat seseorang masuk ke masjid, ya, lalu dia merasa A, B, C, D, E, F, G, lalu dia harus begini. Tidak. Ya, setiap kita punya tugas masing-masing berbuat kebaikan sesuai dengan kemampuan kita. Mungkin ada di antara kita yang menjadi pengurus DKM. Ya, ayo berjuang, gimana memikirkan di masjid. Ada yang bagian mungkin keamanan, ayo berjuang. Ada yang bagian imam, ayo. Yang jamaah pun begitu, ayo semuanya. Sehingga konsep masjid, konsep dasar aslinya masjid diciptakan oleh Nabi sebagai tempat sujud itu tetap ada. Apa konsepnya? Wadah pemersatu umat, ini masjid. Wadah menjadi kekuatan umat Islam. Jangan sampai kita sama-sama di masjid kita gontok, kita merasa ini, tidak.
Masjid ini adalah sarana untuk kita umat Islam bersatu. Ayo yang punya ide luangkan, ayo yang punya gagasan luangkan, ayo yang punya ilmu luangkan. Nah, ini hati, ini manajemen hati. Bagaimana hati kita nggak ditata saat di hadapan Allah, di rumahnya Allah hati kita masih kotor. Nanti akan ada di dalam kitab ini penjelasan-penjelasan ini ya, tentang hati ini yang sangat-sangat bahaya. Nah, kitab yang akan kita baca ini adalah kitab tentang kitab adab sulukul murid, etika seseorang yang ingin berjalan atau meniti menuju Allah Subhanahu wa Ta'ala. Orang-orang seperti kita ini lagi belajar menuju jalannya Allah. Belum menjadi orang yang di jalannya Allah, masih lagi belajar. Kenapa? Karena kalau orang udah di jalannya Allah itu sudah nggak ada dunia, itu udah di jalannya Allah. Kita lagi belajar mengikuti, seperti pengarang ini kitab As-Sayyid Abdullah bin Alwi Al-Haddad. Beliau ini pengarang Ratibul Haddad yang suka kita baca. Ya, beliau ini orang yang sudah berada di jalan Allah. Kenapa? Karena dari sejak lahir tidak ada kesibukan kecuali ilmu dan dakwah, ilmu dan dakwah. Beliau usia 5 tahun dibutakan matanya oleh Allah. Usia 7 tahun sudah menghafal Al-Quran. Tapi matanya dibutakan, hatinya dihidupkan oleh Allah. Berapa banyak orang yang matanya dihidupkan, hatinya dimatikan oleh Allah. Na'udzubillah. Ya, suatu hari ada seorang bertamu kepada Sayyid Abdullah ini. Dia nggak pernah kenal. Yang dia tahu, Sayyid Abdullah pengarang ini kitab ini orang yang soleh, orang yang dekat dengan Allah. Doanya ini hebat, mustajab. Ya, dia pengen datang meminta doa untuk kesembuhan atau untuk hajatnya. Begitu dia duduk, dikasih dia gelas kopi, minuman, gelas kecil-kecil semuanya. Begitu ini Sayyid keluar dari pintu kamarnya, dilihat jalannya megang tembok gitu. Lalu seorang orang, lalu dia duduk dan dia berkata, ahlan wa sahlan, selamat datang, bla bla, disapa gitu. Terbesit dalam orang ini, gimana dia akan mendoakan saya sementara dia sendiri tidak bisa melihat. Masa iya ini yang saya tuju gitu. Ini dalam hati. Begitu dia selesai berucap dalam hati, Sayyid Abdullah bilang, ayo silakan diminum. Begitu mau diminum, sebentar, kamu berhenti dulu, jangan diteguk. Itu di dalam kopi kamu ada lalapnya. Di dalam kopi kamu ada lalapnya. Terkejut ini orang tadi yang bergumam dalam hatinya, astagfirullah. Padahal saya cuma dalam hati mau bagaimana orang buta ini bisa lihat ada lalat masuk ke dalam kopi saya. Nah, dari situ dia menyadari bahwa dia adalah orang yang dibutakan matanya tapi dihidupkan hatinya. Karangan-karangan beliau ini semuanya poin tujuannya hanya mengingatkan manusia akan nikmat Allah dan mengajak manusia untuk bertauhid kepada Allah. Dan kajian-kajian semuanya kitabnya tasawuf semuanya. Hebatnya beliau ini setiap mengarang kitab tidak pernah dikoreksi. Sekali ngomong jadi. Kalau orang sekarang belajar nulis, mengarang, koreksi lagi, takut ada yang salah, koreksi lagi, enggak. Beliau sekali ngomong jadi. Nah, kita akan mulai di bab pertama. Kita langsung saja karena ini kajian lepas ya, bukan santri. Kalau santri ini kita baca per kalimat ya, jadi saya hanya menyampaikan, menerjemahkan secara global saja. Qala al-mu'allif rahimahullah wa adama nafa' bi ulumihi wa ulumikum fid dharain amin radhiyallahu ankum.
Alhamdulillahilladzi yaqdhifu idza syaa'a fi qulubil murid law'atal iradah fayuz'ijuhum ila suluki sabilis sa'adah allati hiya al-iman wal ibadah. Kata beliau di dalam kitab ini, hal yang pertama kali akan muncul bagi seorang yang ingin hijrah, ingin dekat dengan Allah Subhanahu wa ta'ala adalah dihidupkannya hati untuk semangat berbuat kebaikan. Saya ulang lagi. Hal yang pertama kali bagi seorang yang ingin dekat dengan Allah, menuju Allah, hijrah kalau bahasa keren sekarang, yang pertama kali adalah dimunculkan oleh Allah di dalam hati itu keinginan berbuat baik. Ini yang pertama. Paham tidak? Paham tidak? Halo? Paham? Duduk tentu. Ya, sambil diminum ini anget itu enak. Makan lontong ya. Lontong itu makanan surga, Pak. Di mana majlis taklim itu lontong, pasti lontong. Durian ini yang jarang durian. Ya, jadi saat kita ini sedang dalam keadaan apapun, tiba-tiba muncul ingin berbuat kebaikan, saat itulah Allah mengundang kita untuk segera berada di jalan yang cepat, akbil ilayah, cepat menghadap kepada Allah. Pernah enggak lagi duduk misalnya, ya Allah, pengen ke masjid gitu. Ya Allah, kayaknya udah lama nih pengen ngaji. Ya Allah, kayaknya pengen baca Quran. Ya, tadinya mau keluar kami. Jadi apa namanya tadi, getaran hati ingin berbuat kebaikan itu tanda yang pertama kali. Jangan ditunda-tunda, gitu. Ya, kata Habib Abdullah ada di sini, dibilang jangan pernah ditunda-tunda, dinanti-nanti atau dimalas-malaskan saat undangan itu tiba. Jadi cepet-cepet. Kalau ada sesuatu terbesit ingin berbuat baik, saya pengen silaturahmi ke fulan, buruan, gak usah mikir. Tapi bawa apa ya? Bingung juga kesana yang benar. Karena saat itu ada Allah di sana. Ini yang pertama. Kalau tiba-tiba ingin qiyamul lail, begitu bangun jam 2:30 alarm bunyi, buru-buru, jangan nanti-nanti, jangan malas-malas, langsung. Karena saat itu Allah sedang ngoling kita, ngetuk kita, gitu. Ya, kita kan sering ya menunda kebaikan, ya. Mau korban, ntar dulu, masih lama, gitu. Buruan, tadi udah ada pengumuman. Masih lama, buruan, keburu nanti duitnya hilang. Buat apa? Buat yang lain, ada aja nanti. Jadi segerakan. Yang kalau korban yang mahal, yang cakep, punya duit 7 juta, misalnya, Ustaz 7 juta ini yang cakep beli kambing 2, apa kambing 1, kambing 1, tapi yang gagah. Yang harga 6 juta, yang 1 juta kasih pengurus. Enak bersih kan? Jangan korban beli cempek kurus kecil, kenapa murah, cuma 2.500.000, beli. Kenapa? Karena itu nanti tunggangan itu bakal kita naikin nanti di hari akhirat. Bayangkan ibu, badan segede ini, nyebrang sirot 1000 tahun, naik cempek, kapan sampainya? Badannya udah Masya Allah,
Iya, naik cempet. Udah gitu kan orang ngeliatin, ya Allah, buat segitu itu ngos-ngosan tuh cempet, kasihan tuh. Beli yang gede, yang gagah, jadi cepat ngelewatin siratnya tuh gagah, kamu gede. Begitu giliran naik sirat pulang, kamu sudah berkorban masuk surga. Tentu kambingnya yang harga 6 juta tuh, udah gagah banget, bersih, putih, naikin, wah sirat sampai langsung ke surga. Cempet ya, sampai-sampai yang cakep, yang banyak bulunya. Cari yang banyak bulunya, karena bulu-bulu kambingnya itu nanti domba itu yang akan dicatat sebagai kebaikan. Segera punya duit mau pergi haji dulu apa umroh dulu? Haji, daftarin. Ustaz umurnya udah 50 tahun, kan ngantrinya 60. Masa iya nyampe umur saya? Bukan urusan kita umur. Yang kita pikirkan, siapa orang yang punya kemampuan untuk haji, dia tidak mendaftar haji, matinya cuma 2. Kalau nggak mati Nasrani, Yahudi. Serem ini. Ya, udah pilih umrah dulu, haji dulu. Daftarin 25 juta, masukin. Kalau Allah udah undang, gampang ibu. Allah kalau udah undang, gampang. Karena haji ini masalahnya adalah undangan, bukan masalah uang. Cuman jangan pernah berharap diundang kalau nggak daftar. Ibu ngantri nih di puskesmas, ya di ngantri di puskesmas, berdiri nomor 3, antrian nomor 3, tapi nggak pencet nomor, nggak dipanggil, ya enggak? Halo bu, antum ngantri nih, ngantri di puskesmas, berdiri kan orang pada diri nih misalnya, ibu kena barisan nomor 5, begitu dipanggil nomor 4, maju nomor 3, nomor 5 nggak dipanggil, nomor 5 yang maju belakangnya. Loh, ibu nggak boleh, kenapa? Nggak manggil, nggak ngecek nomor. Ibu pengen haji, saya kan haji diundang, tapi nggak daftar, ya nggak diundang. Daftar dulu sebagai ikhtiar. Kalau misalnya udah daftar, umurnya nggak ada, nggak sampai, dia udah dapat pahalanya berhaji. Yang belum ada duit buat haji, rajin ngaji. Setiap kali ngaji tadi pahalanya, dapat pahalanya orang haji. Jadi nanti kalau pulang ditanya siapa namanya, Haji. Siapa namanya? Siapa namanya? Agus. Berarti Haji Agus. Kapan haji? Tiap hari ada ngaji. Haji. Kita nih yang belum punya duit nih, yang belum haji nih, udah boleh ngaku haji. Kenapa? Orang ngaji, hajinya di pengajian. Ya, Haji Agus, haji dari sini, silakan ya. Nah, apalagi yang dikatakan oleh beliau, jadi yang pertama adalah harus sadar, tahu saat kita ini diundang oleh Allah, digerakkan hatinya oleh Allah untuk berbuat kebaikan. Saat itu kita sedang diundang untuk berada di jalannya Allah. Itu harus dijawab dengan segera. Jangan dinanti-nantikan. Ya, jangan entar-entarin gitu. Entar dulu deh. Ini konsep yang pertama, ini rumus yang pertama. Jadi harus pakai ilmu juga. Gitu. Bagaimana kita ini hijrah yang benar. Ya, kita ini udah pengen fokus aja deh ibadah. Umur saya udah tua, mau ngapain lagi sih saya ini? Alhamdulillah rumah walaupun sepetak ada, alhamdulillah. Anak udah mapan, ada yang kerja, tinggal si bontot sekolah, alhamdulillah ada kontrakan, bisa ini. Misalnya, ya,
terus mau ngapain lagi gitu. Udahlah, saya pengen fokus ibadah. Nah, saat kita bilang saya pengen fokus ibadah, pertama yang harus diperhatikan, kalau hati ini terbesit setiap saat ingin berbuat kebaikan, apapun itu, segerakan. Nanti hidayahnya akan datang. Ya, jangan sampai dientar-entarin. Ya, dikatakan oleh Abu Rabi' rahimahullah ta'ala, siru ilallahi urjan wa makasir wa la tantadiru sihha fa inam tidara sihha batalah. Kata Abu Rabi', berjalanlah kamu menuju Allah walaupun terus terpincang-pincang, wa makasir atau lemah capek, paksain artinya gitu. Karena menunggu waktu sehat, menunggu waktu senggang, ntar dulu deh, ya badan gak enak banget nih mau ngaji, kayaknya ke badan lemes banget nih mau ke masjid, ntar deh kalau agak enakan. Karena kalau orang mempunyai perasaan prinsip seperti itu, ketahuilah itu adalah tanda-tanda orang yang gagal. Bagaimana gagal? Iya, kalau kita diberikan sakit, lemes, meriang, kemudian ntar dulu deh ke masjidnya, ntar deh ngajinya, tahu-tahu meninggal, Anda telah gagal dengan satu kebaikan. Padahal saat itu Allah sedang menunggumu di jalannya, di jalan Allah, ditunggu sama Allah. Ya, kitanya ogah. Dan setan memang begitu, Ibu. Semakin kita ini mantap beriman, mantap berubah, semakin berat godaan setan. Setan cerdas, dibikin ujian yang gak berasa, gerimis. Itu adalah setan. Mau ke masjid gerimis, berapa banyak orang yang mau ke masjid gagal gara-gara gerimis. Paksain. Nih kalau di masjid ada pembagian uang 1 miliar satu orang, nanti diumumin habis sholat duha, diumumin siapa yang datang ke masjid dan 8 pagi akan dibagikan uang 1 miliar. Itu yang gak bisa jalan bakal lari, Bu. Satu. Bener gak? Bener gak nih? Halo? Bener gak? Bener. Jangankan 1 miliar, ya elah, beras 5 kilo. Beras 5 kilo. Bu, nanti hari Minggu pagi ada pembagian beras jam 8 pagi, ya, datang ya. Padahal di sini koyo semuanya, koyo, datang. Kenapa kita urusan dunia semangat, urusan akhirat kendor? Itu tantangan kita. Itu tantangan kita. Jadi ingat, kalau kita ini sedang malas, sedang lemah, sedang letah, lalu terbesit kebaikan, itu ujian naik derajatnya iman kita, ujian istiqomah kita. Karena yang namanya orang istiqomah itu adalah orang yang melakukan kebaikan di saat dia itu tidak menginginkannya. Itu namanya orang istiqomah. Waktu badan ini berat mau sholat subuh di masjid, tapi ibu bapak paksakan, itu namanya orang istiqomah.
itu orang istiqomah. Kita kan pernah, ya, mau sholat subuh badan kayaknya gereges, pernah. Kok kayaknya capek banget, pernah. Padahal di waktu sehat kita ke masjid mulu. Tapi saat itulah itu ujian kita, paksakan. Karena saat itu iman kita lagi dinaikkan oleh Allah, menjadi orang istiqomah. Ujiannya begitu. Semakin berat ujiannya semakin. Mau sholat duhur, udah biasa sholat duhur berjamaah. Tiba-tiba datang tamu bawa makanan, bawa duit sekepok. Mantunya datang dari luar negeri bawa duit buat mertuanya sekepok, dolar semua. Misalnya, amin. Milih nemenin mantu apa milih sholat duhur dulu? Sekarang milih sholat, orang mantunya nggak ngasih. Ini kan ujian, Bu. Ujian. Ya, mau ngajar tiba-tiba datang tamu. Ujian. Mau ke masjid datang tamu, ujian. Waktunya sholat duhur. Ayo kita sholat duhur dulu, nanti kita teruskan. Ini istiqomah. Ini namanya istiqomah. Ya, karena setiap ada panggilan kebaikan itu adalah hakikatnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian Ibn Athaillah juga mengatakan ihalatukal amal ala wujudil farah min ru'unatin nufus. Perhatikan ini hebat banget pelajaran dari Imam Ibnu Athaillah. Ya, ihalatuka, menunda-nundamu akan sebuah amal kebaikan, menunggu datangnya waktu senggang adalah sebuah kebodohan jiwa. Menunda-nunda amal kebaikan hingga datangnya waktu senggang, maka itu adalah kebodohan kebodohan jiwa. Entar dulu deh, entar dulu, masih lama, entar nunggu banyak, entar nunggu kumpul, apalagi sampai entar nunggu kaya, entar nunggu ada duit. Justru kita berbuat baik di saat kita nggak ada, itu yang hebat. Di kantong cuma punya duit 50.000 gitu, datang saudara minjem duit juga 50.000, gimana jawabnya? Jawabnya gimana kira-kira? Nggak ada. Jawabnya nggak ada. Ujiannya di situ tuh. Ya entar, insya Allah ya entar. Semakin orang yakin, lihat Nabi Muhammad itu manusia yang derajat keimanannya paling atas, tidak ada yang menandingi. Tapi Nabi Muhammad adalah suri tauladan kita. Bagaimana beliau dalam kondisi sedang akan makan, daging di depannya, roti, susu, ada putrinya, ada mantunya, ada cucunya, dua, makan dia daging kambing sama roti sama susu. Baru mau motek, ada yang ngetok pintu, fakir miskin, dikasihin. Kalau kita yang dikasih apanya? Tempenya, dagingnya kasihkan. Kita makan roti aja pakai susu. Baru mau motek roti, datang pengemis kelaparan, kasihkan rotinya. Cucunya bengong, Imam Hasan, Imam Husain. Anak mantunya bengong, ya Allah kasihan ayahku cuma minum susu. Ayo kita nikmati, inilah milik kita, rezeki kita. Minum susu, dinikmati.
nggak mikirin diri kita, mikirin apa di situ. Kenapa? Saat mereka itu imannya udah tinggi, saat mereka datang itu panggilan Allah, Allah ngetuk untuk kita berada di jalannya Allah, diganti sama Allah. Ya paling tidak, kalau kita nggak bisa ngikutin Nabi Muhammad, ya kita berbuat baik dengan ucapan kita. Ya maaf, saya ada tapi cuma buat kebutuhan anak-anak, kalau bisa bantu mudah-mudahan gitu. Jangan sampai nyakitin, nggak ada. Lo yang kemarin belum bayar, ngutang lagi. Ya mudah-mudahan kita susah ditagihnya, capek. Yang kedua, ya kita pergi kasih dua dulu, udah mau habis waktunya. Jadi yang pertama, orang yang ingin berhijrah, orang yang ingin fokus ibadah di akhir hayatnya gitu, pengen dekat dengan Allah. Yang pertama konsepnya, saat ada panggilan kebaikan segerakan. Jelas ya? Segerakan. Menunda-nunda berarti sebuah kebodohan. Kita nggak tahu. Ya, gini aja yang tadi contohnya. Jam 8 kita datang ke sini, nanti bakal dapat beras. Ibu datang jam 10, ya dapat nggak berasnya? Ya, diumumkannya jam 8, datangnya jam 10. Benar apa salah? Pintar apa bahlul? Tahu bahlul masih nggak? Apa bahlul? Minum es di tiup. Bodoh. Orang di pengumumannya jam 8, datangnya jam 10. Bahlul gitu. Allah mintanya kita beramal sekarang, udah bodoh. Ya, yang kedua, wa awwalu syai'in yabda'u bihi al-murid fi tariqi ila tashihu at-taubah ila Allah ta'ala min jami'i dzunub wa in kana 'alaihi syai'un min al-mudhar. Yang kedua, continue di dalam bertaubat kepada Allah. Yang kedua, selalu beristighfar. Orang yang pengen menuju jalannya Allah, dekat dengan Allah, yang merasa hidup selalu nikmat, tenang, fokus gitu, banyakin istighfar. Ya, karena kita ini paling gampang berbuat dosa, nggak mudah jadi manusia. Kata ulama, al-insan mahalul khata wa nisyan. Manusia itu tempatnya salah dan tempatnya lupa. Itu manusia. Ya, tempatnya salah dan tempatnya lupa. Jadi banyakin istighfar kalau pengen bener jalannya. Nabi itu bersabda, wallahi innila astaghfiru, sesungguhnya demi Allah kata Nabi, aku ini sungguh-sungguh beristighfar kepada Allah di dalam satu hari 100 kali. Nabi Muhammad. Ya, jadi kalau kita pengen mendapatkan hidayah, lurus, gampang ibadahnya, luas hatinya, banyakin istighfar kepada Allah. Dan kalau ada haknya manusia, cepat-cepat meminta maaf atau dikembalikan. Kalau bisa kembalikan, kalau tidak bisa minta maaf. Kita salah sama orang, nggak sengaja. Kenapa ya ibu itu kok belakang ini ketemu saya melengos ya? Ada apa ya di saya? Buru-buru datangin itu ibu. Oh, maafin saya ya kalau saya ada salah. Mungkin saya suka bercanda, saya ceplas-ceplos, maafinnya. Ini konsep yang keduanya. Ya, suami istri juga begitu. Bapak, maafin saya ya Pak ya. Mungkin selama pernikahan ini saya kurang maksimal. Suami begitu. Ibu, maafin saya ya. Saya suka banyak bohong sama ibu. Bisa gitu ya. Gitu selalu suami istri kepada anak. Maafin ya kan. Mungkin ada yang salah. Mungkin ayah belum bisa jadi ayah yang terbaik. Gitu. Udah bantu. Maafin ibu ya. Mungkin ibu suka marah-marah, ibu suka bawel, mungkin ibu suka ngomong gak jelas. Maafin juga bapak ya deh ya. Begitu. Ini orang mau bersih.
mau benar-benar menuju jalannya Allah. Gitu. Setiap sholat ketemu teman sholat, selesai salam, assalamualaikum, maafkan saya kalau saya punya salah. Tumben, ada apa nih? Karena ada ya minta maaf aja sih gitu. Jangan tumben minta maaf, mau mati ya, minta maaf itu bukan tanda mau mati ya. Jangan nanti mau maaf akhirnya, saya kalau mau minta maaf saya takut nih umur saya. Enggak dong, kalau toh minta maaf habis itu meninggal, alangkah indahnya kita meninggal sudah meminta maaf. Wallahu a'lam bishawab. Rabbi zidni ilma wa rzuqni fahman. Insyaallah lain waktu kita sambung. Mungkin ada yang bertanya? Ada yang mau bertanya silakan. Kita ambil waktu 1 atau 2 pertanyaan saja. Tidak ada, alhamdulillah. Waalaikumsalam. Mengenai hati ini, Iya. Jadi pertama-tama di majelis taklim duduk aja kita udah dapat haji ya, keistimewaan. Kalau misalnya guru itu atau ustaz itu kita nggak suka, hati kita bening gimana nih? Terpakai. Seandainya guru itu nggak suka kita nggak betah tuh duduk, tapi dipaksa nih dapat juga nggak ininya manfaatnya untuk kita. Gurunya nggak suka apa kitanya nggak suka? Kita suka. Kita nggak suka apa gurunya? Kita kan ada juga ustaz guru-guru kita yang cuman ngomong ya itu, tapi itu prakteknya susah juga ya. Omongan ini gitu kadang kita kelihatan gitu. Oh ini guru ini ngomongnya gini. Jadi waktu dia ini boleh nggak kita duduk aja tapi masih dapat nggak kita faedahnya itu ada pahalanya itu ada. Ya. Ada lagi? 1 dulu aja ya, dan cukup waktunya. Jadi begini Bapak dan Ibu, setiap kita ini dosa masing-masing. Ya, tidak ada suami yang sempurna, tidak ada juga istri yang sempurna. Ya, dan tidak ada manusia yang sempurna, tidak ada murid yang sempurna, tidak ada guru yang sempurna. Konsep dasar di dalam bersosial, khudil hikmah walau minal qalbi, ambillah sebuah petuah nasihat walaupun keluar dari seekor anjing, seekor buku. Jika ada kebaikan keluar dari anak kecil, ambil. Jangankan anak kecil, guguk aja. Kalau misalnya dia bisa mengingatkan kita, menegur kita, kita harus ambil. Itulah ajaran kita. Ya. Seorang guru, dia mempunyai banyak kekurangan. Bukan berarti guru itu sempurna. Dan kalau ibu tahu, jadi guru itu berat, luar biasa. Hadis mengatakan yu'ta yaumil qiyamah bi'alimin, suatu hari nanti di hari kiamat akan didatangkan seorang yang punya ilmu, lalu dia dijerumuskan ke dalam neraka, dan orang-orang mengelilingi orang alim itu sebagaimana mengelilinginya keledai di dalam rohak. Jadi ada rohak namanya. Kita sudah bahas. Lalu apa yang ditanyakan? Bukankah engkau guru yang dulu ngaji, guru yang ngajarin aku? Bukankah engkau dulu yang orang yang suka ceramah? Kenapa? Ya, karena dulu aku selalu memberikan kebaikan, tapi aku tidak mengamalkannya. Dosanya dia sama Allah. Dosanya dia sama Allah. Namun dibalik itu, bagi Bapak dan Ibu harus tahu konsepnya Nabi juga. Ya, orang yang menyampaikan kebaikan, misalnya pagi ini saya berbicara, kemudian ada yang tersentuh, ada yang mendapatkan hidayah, maka pahala yang saya dapat dari orang itu khairun min
minad dunya wa ma fiha, lebih baik daripada dunia dan seisinya. Makanya dikatakan darahnya orang alim itu beracun. Hati-hati kau menyakiti orang alim. Kenapa? Karena orang alim itu lebih mudah untuk bertobat kepada Allah. Duduk seorang guru, dia mengajarkan kebaikan, itu semua makhluk yang ada di dunia ini sampai binatang-binatang kecil yang ada di lautan semuanya memintakan ampun buat orang-orang yang mengajarkan kebaikan sehingga dosanya diampun. Ini hadisnya Nabi. Jadi saat kita melihat seseorang yang tidak cocok dengan kita, atau kita nggak cocok, kurang cocok lah dengan orang ini, maka jangan pernah melihat kekurangannya. Tapi yang kita lihat adalah kemuliaan dari majelis ilmu ini. Duduk tidak apa, pejamkan mata, tundukkan hati kita udah. Karena guru itu bukan seorang nabi, guru itu bukan seorang malaikat, guru itu lebih mudah terjerumus, tergelincir, karena yang godain guru itu setannya udah kelas berat. Jadi saat kita menatap seorang guru, maka tataplah dengan pandangan-pandangan yang positifnya saja. Ya, satu. Yang kedua, siapapun dia, tidak harus seorang guru. Kalau kita melihat seseorang, jangan pernah melihat kekurangannya dia. Dia belum sholat, dia masih belum berhijab, siapa sih dia? Jangan. Karena ajaran Nabi, ya, jadikan orang lain itu lebih mulia dari kita. Itu yang diajarkan Nabi. Belajar untuk mempunyai prinsip orang lain itu lebih mulia dari saya. Saya ini siapa sih? Itu. Jadi tidak harus melihat dia seorang guru, siapapun. Ya, dan ajaran Nabi begitu. Makanya ini juga sebuah pelajaran. Baginda Nabi, setiap ada orang yang akan pergi musafir, itu selalu berkata, kisahnya kepada Sayyidina Umar, la tansa min do'aya wahai, tolong doakan saya wahai sahabat kecilku. Nabi itu masih suka minta doa sama sahabat-sahabat itu, padahal Nabi yang mulia itu menunjukkan sifat rendah hatinya Nabi kepada sahabat. Satu, dan ini menunjukkan bahwa kita pun dianjurkan mengaminkan doanya orang, gitu loh. Saat imam membaca doa, kenapa kita berat untuk mengaminkannya? Siapa tahu dengan berjamaah kita amin, doa yang dibaca oleh imam itu akan terkabul. Miris sedih gitu kalau kita ada orang berdoa kita tinggal, seolah-olah doa kita yang sudah pasti diijabah, doa orang lain gak diijabah. Ini penyakit hati, meremehkan orang lain. Justru Nabi meminta kepada sahabat. Sayyidina Umar waktu itu mau pergi ke Yaman dalam utusan, dalam tugas. Apa yang dipesankan Nabi? La tansa min doa ya wahai saudaraku, jangan pernah kau lupa untuk mendoakan saya. Nabi minta doa. Orang-orang soleh selalu kalau ketemu muridnya, ketemu orang, doakan saya biar saya istiqomah, doakan saya. Jadi mengaminkan doa, apalagi doanya orang tua, apalagi doanya orang soleh, apalagi doanya imam dalam bersolat berjamaah, gitu. Ya, beda proposal yang diajukan per orang dengan kelompok, beda. Doa diajukan kita doa, belum tentu doa kita diijabah. Kenapa? Mungkin kita masih kotor, mungkin kita masih banyak buruk sangka gitu. Tapi saat dilihat semua jamaah amin, amin, amin. Apakah ini sesat? Tidak. Lihat di Mekah. Di Mekah itu, ya, di Madinah, saat imamnya doa, mereka amin apa ditinggalkan? Amin. Apa bedanya imam di Mekah sama imam di sini? Nah, gitu.
Ini juga jangan pernah meremehkan orang. Nggak harus ustaz saja. Ya, setiap ustaz punya dosa masing-masing, tapi harus ingat darahnya guru itu racun. Engkau buruk sangka kepada dia saat ini karena melihat aibnya, bisa jadi dosa yang dia lakukan yang engkau lihat itu sudah diampun karena dakwahnya, karena amalnya. Makanya guru-guru, tapi itu konsepnya Nabi, ya, itu manusiawi, siapapun bisa berdosa. Jelas ya? Nah, lalu bagaimana Ustaz? Pejamkan mata kalau hati kita sedang berusaha untuk membersihkan hati. Gak semudah itu Pak, gak semudah itu bisa menerima kesalahan orang. Saya tahu, ya, gak usah. Ibu suami salah, gak semudah itu memaafkan suami, betul tidak? Gak semudah itu kita. Tapi wajib kita berjuang kalau mau menuju Allah. Karena hati mainannya. Udah kalau sama Allah itu mainannya tazkiyatun nafas. Kalau udah dengan Allah bukan anggota tubuh lagi yang dilihat, hati yang dilihat hati. Ya, sehebat apapun ibadahmu, hatimu masih buruk kepada orang lain, apalagi kepada gurumu, maka akan tertutup pintu daripada hidayah dari Allah. Na'udzubillah. Na'udzubillah. Jadi Al-Imam Hashim Asy'ari itu masalah, dia ada bulan syair di dalam kitabnya, dia menyusun dari kitab Ta'lim. Dia bilang, apapun yang dilakukan seorang guru, tutup mata kita agar jangan berkurang pengagunganmu kepada gurumu. Biarkan dosa guru adalah dengan Allah. Tugas saya adalah baik sangka kepada guru, karena itu akan menjadi sebab jalannya sebuah ilmu, masuknya sebuah hidayah. Jadi jangan pernah buruk sangka, jangan pernah membenci seorang guru. Dikhawatirkan nanti akan hidayah itu akan tertutup. Tapi gurunya nggak benar, jangan suruh ngajar kalau gitu deh. Misalnya, itu poin deh. Ya, karena kita ini harus belajar dari orang-orang yang thiqah adalah, dari orang-orang yang omongannya, perbuatannya itu sama. Itu harusnya yang dijadikan guru gitu. Kalau hati kita berontak setiap kali ini kasihan, ya jangan diikutin gitu. Mendingan gak ngaji. Khas itu udah mentok deh. Ya, daripada saya kotor, udah. Tapi jangan pernah membenci. Jangan pernah membenci orang alim. Jangan ikut-ikutan. Orang membenci bulan-bulan ulama ini habaib ini, jangan ikut-ikutan. Itu urusan mereka, urusan saya tadi. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Urusan saya jadi orang baik. Udah, wallahu a'lam bishawab. Itu ada lagi? Tidak ada. Kita baca Fatihah. Semoga Allah panjangkan umur kita semua dalam taat, dalam sehat walafiat. Kemudian Allah berikan kita ilmu yang manfaat, lalu berikan taufik dan hidayah. Kemudian sisa umur kita ini bisa bermanfaat, bisa mengukurkan dosa-dosa kita di masa lalu. Semakin hari Allah menjadikan kita semakin menjadi hamba yang soleh, hamba yang baik, hamba yang selalu mengontrol hati kita, yang selalu menjaga lisan kita. Dan mudah-mudahan ya Allah suatu hari saat yang Kau panggilkan, wafatkan kami semuanya, wafatkan dalam keadaan husnul khatimah, dalam keadaan Engkau ya Allah ridha kepada kami semuanya, dan mengampunkan semua dosa-dosa kami ya Rabb. Dan mudah-mudahan masjid ini menjadikan masjid yang penuh dengan keberkahan, jalan kita mendapatkan ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Allah makmurkan masjid ini dengan ilmu, dengan orang-orang yang soleh, dengan orang-orang yang baik, dengan orang-orang yang tulus, dengan orang-orang yang satu hati seirama untuk menjalankan perintah dan sunnahnya Rasul, menghidupkan, memakmurkan dan melestarikan ini masjid ila yaumil qiyamah. Mudah-mudahan amal sekecil apapun diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, dosa sebesar apapun diampunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya Allah, ala hadhihi niyyah wa ala kulli niyyah shalihah wa ala man wajabal hadirin. Allah kabulkan semua hajat dunia kita, hajat akhirat kita semuanya. Sehatkan badan kita semua, selesaikan masalah dan urusan kita dengan keberkahan majelis ilmu kita. Al-Fatihah. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. الحمد لله رب العالمين. كفارة المجلس سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت
Astaghfirullah wa atubu ilaih. Mohon maaf lahir dan batin. Dan ya Allah wa iyyakum. Wassalamualaikum warahmatullahi